Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bunda Ella. Nah, di video saya kali ini saya masih akan membahas seputar Shopee ya teman-teman. Dan kali ini kita akan membahas seputar keterlambatan di SPayLater. Nah, pertanyaannya di sini adalah apa sih resiko kalau kita itu telat bayar di SPayLater ini di tahun 2022 ini? Dan terbaru ya, apakah akan didatangi DC seperti itu ya? Nah, akan saya jabarkan di sini ya teman-teman. Nah, ini yang saya bicarakan ini atau yang saya paparkan ini adalah sepengetahuan saya dan menurut dari pengalaman teman-teman yang sudah pernah DM ke saya ya. Oh ya teman-teman, apabila ada pertanyaan bisa tanyakan ke kolom komentar ataupun bisa via DM IG saya ya. Nah, yang IG saya juga udah ada di di komunitas ya, sudah saya masukkan di situ di deskripsi saya ya, bisa dilihat terlebih dahulu. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di situ, ataupun yang mau cerita-cerita seputar Shopee bisa di-sharing di situ ya teman-teman. Dan kita akan blog untuk namanya ya, maksudnya kita nggak akan menyebutkan namanya seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Nah, sesuai topik, untuk keterlambatan di SPayLater ini dikenakan denda 5% per bulan ya teman-teman. Jadi bukan per hari. Maksudnya kalau kita telat sehari 5%, besok telat 2 hari berapa persen, tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi hitungannya ini per bulan. Seumpama kita telat 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, ataupun 10 hari, itu dendanya sama, 5%. Nah, menghitungnya itu gimana sih Kak? Maksudnya 5% itu dari mana? Terus kita itu dendanya itu jadinya berapa? Nah, caranya kita untuk melihatnya bisa kalian klik di sini ya. Kita klik bayar tagihan. Nah, di sini di jumlah yang harus dibayar ini sudah ada keterangannya secara detail ya teman-teman. Ini kan tagihan kita 957.000 sekian ya, karena itu lewat dari jatuh tempo. Nah, sebenarnya tagihannya itu adalah Rp911.812 karena kita telat. Nah, di sini ada keterangannya ya di bawah ya. Lewat jatuh tempo 25 hari. Nah, lewat jatuh tempo 25 hari pun dendanya adalah 5%. 5% dari mana? 5% dari tagihan kita. Tagihan yang 911.000 ini nanti ditambah 5% ya. Jadi biaya keterlambatannya atau dendanya itu adalah Rp45.591. Seperti itu ya teman-teman. Jadi dendanya adalah 5% dari tagihan ya teman-teman. Nah, Kak, nanti kalau kita sudah lewat dari 1 bulan, dendanya itu berarti bertambah. Iya, jadi sebelum kita bisa bayarnya itu lebih dari 1 bulan. Nah, dendanya itu sudah 2 kali, jadi 10%. Seperti itu ya, 5% dari tagihan pertama, 5% dari tagihan kedua, bukan 10% dari tagihan pertama, tidak seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah di Shopee ini ada DC-nya? Dan apabila ada DC-nya itu mereka akan datang ke rumah itu berapa hari kalau kita udah telat? Nah, pertanyaan semacam ini tuh sudah banyak ditanyakan ya teman-teman. Nah, untuk si Shopee ini mereka itu memang sudah mempunyai DC lapangan ya teman-teman. Dan untuk berapa harinya telat mereka akan didatangi itu tergantung dari manajemen si pihak Shopee. Dan kalau kita ditagih atau di WA oleh pihak Shopee dari WA, kita itu balas aja teman-teman ya. Karena apa? Biar mereka tahu kalau kita masih belum ada uang dan kita ada uangnya berapa. Nanti kita bisa diarahkan untuk mencicil seperti itu ya teman-teman. Jadi agar istilahnya mencegah DC datang ke rumah lah seperti itu ya. Jadi mereka tahu kalau kita mempunyai niatan untuk membayar tagihan ini teman-teman ya. Dan untuk DC-nya itu untuk daerah mana aja yang didatengin itu saya sendiri juga tidak tahu ya teman-teman, karena itu adalah rahasia dari perusahaan mereka. Dan pastinya di mana-mananya itu kita belum tahu. Cuma yang pasti daerah Jawa, daerah Sumatera, daerah Jakarta itu sudah ada semuanya. Cuma
untuk kota-kotanya atau wilayahnya itu di mana tepatnya itu belum tahu ya teman-teman. Karena apa? Semuanya itu sudah dirahasiakan oleh pihak dari si Shopee ini. Kalau ada yang bisa menjawab daerah misalnya Surabaya, Jakarta, Lampung atau mana itu, kemungkinan mereka itu adalah pernah kerja di pihak Shopee ini ataupun mereka pernah punya saudara yang kerja di sini, jadi mereka tahu informasinya seperti itu ya. Nah, yang pastinya kita jaga-jaga untuk membayarnya ya teman-teman. Nah, seumpama kita belum ada biaya untuk membayarnya, caranya mencegah, kalau tips dari saya ya, caranya mencegah DC datang ke rumah adalah dengan cara mencicil ya teman-teman. Karena dengan cara mencicil mereka tahu bahwa kita ini mempunyai etikat baik untuk membayar tagihan kita, walaupun belum keseluruhan. Misalnya kita punya 50.000, kita cicil 50.000, ada 100.000 kita cicil 100.000, nggak apa-apa teman-teman ya, asalkan kita mencicilnya terus. Karena apa? Berarti mereka punya pikiran, wah berarti orang ini itu serius mau membayar. Nah seperti itu. Jadi kalau kita dapat WA ataupun kita ditelepon dari pihak Shopee, kita layanin aja teman-teman dan kita bilang apa adanya. Yang pasti jangan pernah kita menjanjikan untuk tanggal berapa-berapanya kita bisa membayar. Seperti itu ya teman-teman. Itu saran saya ya. Dan apabila kalian didatengin oleh DC, kalau bisa tetap jangan pernah kalian mencicil di DC tersebut, karena kita tidak tahu uangnya akan diberikan ke pihak Shopee atau tidak kan. Karena kita itu jaga-jaga saja ya teman-teman. Ini yang selalu saya ingatkan ke teman-teman semuanya. Karena kita ini sudah susah, jangan sampai dibuat susah oleh DC yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu ya teman-teman. Oke, saya doakan untuk semua teman-teman dan saya sendiri, bila ada hutang bisa semuanya untuk dibayarkan dan segera dilunasi ya teman-teman. Semoga rezeki kita berlimpah dan berkah untuk segera melunasi hutang kita semuanya. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Bila ada salah kata mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan cara like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.